Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Chris Sudah Puzzle. Hari ini kita akan bermain hybrid dari Arrow Sudoku dan juga puzzle Akari. Yang menariknya untuk puzzle ini akan ada peraturan Akari Sums ya. Jadi bakal ada aspek penjumlahan untuk lampu-lampu Akari kita dan juga petak-petak hitam di sini. Sangat keren banget sih untuk peraturannya ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana interaksinya untuk puzzle ini. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk aturannya. Dan seperti biasa, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan 4 kali 4 klasik Sudoku berlaku. Jadi kita harus menempatkan angka 1 sampai 4 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap petak 2 kali 2 dia harus memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan dari arrow, angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Jadi angka di sini adalah jumlah dari dua angka di sini, tapi tidak masalah jika ada angka yang berulang dalam panahnya. Oke, kemudian kita masuk ke peraturan dari Akari, di mana kita harus menempatkan lampu pada beberapa petak putih, sehingga setiap petak putih disinari oleh setidaknya satu lampu. Dan setiap lampu akan menyinari semua petak pada arah horizontal dan vertikal, termasuk petak itu sendiri hingga terhalang oleh petak hitam. Jadi kita harus menempatkan lampu pada petak-petak putih, tidak boleh pada petak hitam, harus di petak putih, sehingga nantinya seluruh petak putih ini telah disinari oleh setidaknya satu lampu. Jadi misalkan saja kalau kita punya lampu di sini ya, itu akan membuat menyinari petak itu sendiri dan menyinari seluruh petak yang horizontal dari arah tersebut dan vertikal dari arah tersebut. Jadi menyinari di kirinya, di atas dan di bawahnya, dan menyinari di kanannya, tapi berhenti ketika dia mencapai sebuah petak hitam ya. Jadi akan terhalang oleh petak hitam di sini dan tidak akan berlanjut lagi menyinari petak-petak setelahnya. Jadi hanya menyinari seluruh petak tersebut jika ada lampu di sini. Dan kemudian tidak masalah juga jika sebuah petak itu disinari oleh lebih dari satu lampu ya. Jadi kayak misalkan petak ini dia disinari oleh lebih dari satu lampu, tapi tidak masalah. Yang penting setiap petak putih di sini harus disinari oleh setidaknya satu lampu. Kemudian kita juga punya peraturan di mana um, lampu tidak boleh menyinari satu sama lain. Jadi kalau kita punya lampu di sini, tadi kita tidak boleh memiliki lampu di misalkan di sini atau dia akan menyinari satu sama lain untuk lampu-lampu di sini. Jadi itu nggak mungkin. Oke, dan kemudian peraturan yang terakhir untuk Akari itu adalah angka pada petak sangkar menunjukkan banyaknya lampu pada petak yang ortogonal. Jadi kalau untuk puzzle ini kita harus menentukan sendiri ya. Untuk angka di sangkar ini itu akan menunjukkan berapa banyak sih lampu yang berada pada petak ortogonal dengannya. Jadi kalau misalkan ini adalah 2, petak ortogonal adalah petak vertikal dari petak tersebut dan petak horizontal dari petak tersebut. Dan nantinya dari dua petak ini, dari tiga petak ini sorry, bakal ada dua lampu karena sudah ada angka 2 di sini. Atau ada satu di sini, intinya bakal ada satu lampu dari tiga petak ini. Kita harus menentukan itu untuk petak sangkar ya. Dan yang terakhir adalah peraturan dari Akari Sums, di mana angka pada lampu menunjukkan jumlah dari petak-petak hitam yang terlihat pertama pada semua arah horizontal dan vertikal. Jadi mungkin kita kasih contoh di lampu di sini kali ya. Kalau ada lampu di sini, nantinya untuk petak hitam pertama yang terlihat di kiri, kanan, atas, bawahnya, itu adalah jumlah dari angka di sini gitu. Jadi kalau kita lihat dari petak hitam di kiri yang pertama yang terlihat adalah di sini, petak di kanannya nggak ada, petak di atasnya nggak ada, dan petak di bawahnya, petak hitam pertama yang terlihat adalah petak ini. Bukan petak ini ya, jadi petak ini. Dan nantinya jumlah dari dua angka di sini adalah jumlah dari angka di sini. Jadi kalau misalkan ini adalah contohnya mungkin 3, jumlah dari dua petak ini adalah 3 gitu. Misalkan 1 tambah 2 berjumlah 3 di sini. Jadi ada aspek penjumlahan juga untuk lampu-lampu dan juga petak-petak hitam di sini. Sangat menarik banget sih untuk ide dari hybrid puzzle oleh Orip ini. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lista timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan ya kayak saya sudah kepikiran beberapa hal ya untuk puzzle logika dari Akari Sums ini.
Kayaknya dengan adanya peraturan Akari Sums, kita harus memikirkan puzzle Akari sedikit berbeda kali ya. Karena dengan adanya peraturan di mana sebuah lampu itu adalah jumlah dari petak hitam yang terlihat, kita bisa melakukan eliminasi kayak misalkan untuk petak ini ya. Karena ini harus berisi minimal angka dari 1 sampai 4 kan ya. Dia nggak bisa berisi angka 0 pada Sudoku 4 kali 4 ini. Jadi dia harus melihat minimal satu petak hitam di kanan kirinya atau atas bawahnya. Supaya dia bisa memiliki jumlah yang valid gitu. Jadi kalau misalkan ada lampu di sini, kita nggak mungkin. Karena tidak, kalau misalkan ini adalah 3, maka jumlah dari petak hitam yang berada pada kanan, atas, bawahnya, atau kirinya itu harus 3. Padahal nggak ada petak hitam yang terlihat dalam atas, bawah, kanan, kirinya. Dan itu kan nggak mungkin. Jadi ada logika seperti itu ya. Kita harus mengeliminasi petak ini. Dan juga kayaknya nggak bisa dia hanya melihat satu petak hitam saja nggak sih? Kayak misalkan kalau ada lampu di sini. Kalau ada lampu di sini, dia hanya melihat satu petak hitam saja. Dan nantinya kalau misalkan ini adalah 2, misalkan jumlah dari petak hitam yang terlihat itu harus 2 jumlahnya. Dan karena hanya ada satu angka saja, maka jumlah angka di sini juga harus berisi angka 2 juga. Dan nanti bakal terjadi perulangan dalam baris tersebut. Jadi karena ya dia hanya melihat pada baris yang sama atau kolom yang sama, jadi dia harus melihat setidaknya 2 petak hitam sehingga bisa terjadi penjumlahan yang valid. Hah. Iya, jadi sangat berbeda banget ya untuk cara memikirkan logika dari Akari di sini. Jadi mungkin kita coba untuk melakukan beberapa eliminasi terlebih dahulu untuk melihat petak-petak mana sih yang tidak akan pernah bisa memiliki lampu lagi dengan logika tersebut. Jadi kayak misalkan petak ini tadi ya, tidak akan pernah bisa berisi lampu lagi. Dan mungkin di sini saya akan menggunakan strategi untuk warna orange sekali ya, untuk menandakan bahwa petak tersebut harus lampu. Petak ungu kalau dia tidak berisi lampu lagi, tapi belum disinari, dan kalau sudah disinari dan tidak bisa berisi lampu lagi, itu harus hijau di sini. Dan orange sudah pasti akan menyinari petak itu sendiri, karena berisi lampu. Jadi sekarang petak ini saya akan warnakan ungu karena tidak bisa berisi lampu lagi. Tadi juga sama loh kayak di sini tidak bisa ungu atau dua petak ini harus memiliki angka yang sama. Dan untuk petak ini kalau dia berisi lampu dia juga hanya melihat satu petak hitam saja ya dan itu kan nggak mungkin. Jadi tidak bisa, ini juga tidak bisa melihat satu petak hitam saja pada arah horizontal, arah vertikalnya. Kemudian mungkin di sini juga sama, dia hanya bisa melihat satu lampu saja di bawahnya dan mungkin sisanya dia melihat lebih dari satu lampu ya. Di sini melihat 3, di sini melihat, oh di sini nggak mungkin ya, dia hanya melihat satu lampu saja pada keempat arahnya. Jadi nggak mungkin ada lampu di sini. Iya, dan sekarang kita tinggal melihat aja nggak sih untuk di sini harus berisi lampu lah ya, karena dia seluruh petak putih kan harus disinari oleh minimal satu lampu. Dan dia tidak akan pernah bisa disinari lagi oleh petak-petak lainnya kecuali dengan menyinari petak itu sendiri. Jadi ini harus berisi lampu dan akan menyinari petak ini. Ini juga sama, dia hanya bisa menyinari dengan menyinari dirinya sendiri dan sekarang seluruh petak ini telah disinari sehingga menjadi hijau. Lalu untuk petak ini kali ya, karena petak ini kan dia harus melihat lampu pada petak-petak yang ortogonal ya. Dia minimal bakal ada satu lampu karena bisa minimal banget minimal banget harus ada angka yang valid dalam petak ini, berarti minimal harus ada satu lampu dalam petak-petak yang ortogonal. Nggak mungkin ada angka 0 pada sudoku ini kan. Jadi minimal bakal ada satu lampu. Tapi maksimal juga hanya bisa melihat satu lampu di petak yang ortogonal. Nggak mungkin ada lampu pada petak hitam di sini. Jadi yang bisa satu melihat satu lampu di sini dan melihat menyinari seluruh petak ini sekarang oleh lampu di sini. Dan sekarang karena ini tidak bisa berisi lampu lagi, maka harus ada lampu di bawahnya sehingga bisa menyinari kedua petak ini. Nice. Ya, sangat menarik banget ya. Kita seperti melihat mengeliminasi bahwa untuk Akari Sums-nya, tapi juga harus melihat penempatan-penempatan lampu yang valid untuk Akarinya. Luar biasa sekali untuk ide dari hybridnya. Jadi sekarang untuk sang kardus ini dia melihat satu lampu di petak ortogonalnya dan sekarang kita tinggal pastikan saja untuk penjumlahannya ya. Mungkin dari arrow dulu kali ya permulaannya. Di sini minimal banget menjumlahkan 2 tambah 1, maka di sini harus 3 atau lebih, 3 atau 4.
Jadi ini harus 2 atau 3 ya. Kita nggak bisa mendapatkan angka 4 tambah 1 atau akan lebih dari maksimal 4 kita. Jadi ini harus 2 atau 3 dan ini adalah 1 atau 2. Kalau 3 di sini minimal banget 3 tambah 2. Ini harus 5 atau lebih, nggak mungkin. Dan kita punya posisi seperti ini. Orange di sini adalah jumlah dari dua angka di sini ya. Maka harus minimal banget 1 tambah 2 dan maksimal 3 di sini. Jadi sudah pasti 3 tambah 1 untuk arrow-nya, 4, 3 tambah 1. Dan orange di sini adalah jumlah dari dua angka di sini. Oke, masih ada beberapa kemungkinan. Orange di sini mungkin dia menjumlahkan dua petak ini ya. Petak pertama yang terlihat hitam yaitu dua petak ini, sehingga hanya bisa 2 tambah 2, sehingga bisa maksimal 4 di sini. Nice. Coba kita fokus dulu pada Sudoku ya. Box ini masih butuh 3, box ini masih butuh 2, box ini masih butuh 4 dan 3 bisa selesai. Dan ya, sebenarnya tinggal Sudoku aja ya. 1 dan 3 sekarang di box ini, 1 di atas, 3 di sini, 2 di sini, dan 4 di sini. Coba kita lihat dulu, tapi orange kita sudah penjumlahan yang valid atau belum. 3 menjumlahkan 2 tambah 1, 4 menjumlahkan 2 tambah 2, 3 menjumlahkan 1 tambah 2, dan 3 menjumlahkan 1 tambah 2. Jadi sudah pasti oke. Nice. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Akari Sums 4x4. Cukup menarik banget ya untuk logikanya di sini. Jadi sebuah lampu itu harus melihat setidaknya dua petak hitam sehingga dia bisa menimbulkan penjumlahan yang valid dalam lampu tersebut. Kayaknya bakal lebih banyak lagi nanti interaksinya untuk penjumlahannya dalam puzzle besok sih. Karena untuk puzzle ini kan juga grid 4x4 ya. Jadi kita bisa melakukan banyak eliminasi di awal tadi. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana puzzle besok 9x9 akan bekerja. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.